Shalom. Hai kakak sekolah minggu, apa kabarnya? Hai teman-teman sekolah minggu, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sedang apa kalian? Semoga kalian selalu diberkati Tuhan ya dalam masa corona ini ya. Jangan lupa rajin cuci tangan. Steven, Peter, apa kabarnya? Halo. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, halo kakak-kakak sekolah minggu. Namaku Gaby. Jangan lupa sekolah minggu ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini kita mau ibadah lagi ya. Minggu ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Loh, gak ada orang. Kok Om Pras sendirian? Ini harusnya kan ada yang main keyboard ya. Kemarin minggu lalu sama Kak Roy. Apakah hari ini Kak Roy datang lagi? Kemarin Om Pras sama Kak Yu ya. Hari ini sama siapa ya? Sama siapa ya? Ya kita akan lihat. Coba dulu kita Om Pras panggil dulu ya. Om Pras panggil. Ini Om Pras sepian nih sendirian. Ini Om Pras sendirian nih. Sebentar ya. Wah. Kak Roy. Kak Roy. Sini. Wah, ada Kak Roy. Ini yang mau nyanyi apa main keyboard? Main keyboard. Main keyboard. Ya sudah sana duduk. Main keyboard ya. Om Pras diiringi ya. Oke. Wah, ada Kak Roy. Iya. Ada lagi ini kakak yang paling tinggi di seluruh GBK Jamada. Ya kakak-kakak itu nggak ada yang ngalahin tingginya ya. Siapa? Ya kemarin 2 minggu yang lalu ya. Siapa namanya? Kak Abraham. Wow, Pras janji mau ngasih foto waktu masa dia kecil ya. Nanti ya kita lihat ya. Kak Abraham, sedih. Ya, sedih. Wah, ini dia nih Kak Abraham. Halo Om Pras. Waduh, nih kan. Daud Goliat lagi toh. Iya, waduh. Nunduk ya kamu ya? Nunduk. Aku udah enggak ya. Aduh aja. Ini Kak Abraham nih dari kecil sekolah minggu ya. Muridnya Om Pras dulu. Yang Om Pras cerita sering dipangku sama Om Pras ya. Sekarang udah nggak bisa mangku lagi, udah gede ya. Gantian nanti dia yang mangku Om Pras. Ya. Aduh berat Om, berat lempoh nanti. Berat nanti ya lempar. Saya juga kalau udah mangku ya bisa jalannya gini nanti. Dengkulnya jebol ya. Oke, nah ini Kak Abraham. Oh, ternyata Om Pras nggak sendirian. Ada Kak Roy, dimainkan keyboardnya Kak. Wah, ini ada Kak Abraham. Hujan ya hari ini ya? Hujan. Tapi tidak menghalangi kita untuk tetap beribadah. Syuting ya. Syuting, pastinya Kak. Iya, luar biasa. Ya, sapa dulu adik-adik. Halo adik-adik. Ada di sana ada siapa Kak? Gaby. Gaby. Terus ada siapa lagi Kak? Ada Ben. Ben. Wah, ada Noel. Noel iya ada. Ada Steven. Simon. Iya. Immanuel. Wah, sama lagi tuh. Kesia. Iya bener ada. Michelle. Halo. Rizal. Kayla. Iya banyak banget Kak. Keira. Wah, udah banyak sekali ya. Asik, Wah, tambah semangat ternyata ini. Semuanya pada duduk. Ella, Darlene, Nia. Wow. Banyak sekali ternyata. Iya. Udah pada gini semua loh. Nungguin loh. Nungguin ya. Ternyata loh. Mau pujian loh Kak, udah semangat loh. Pujian luar biasa sekali ya. Oke, Om Pras ingetin lagi ya, kita ingetin lagi ya. Iya, ingatkan. Kalau keluar harus pakai Masker. wah iya. Terus jangan lupa apa Kak? Cuci tangan. Benar, Pakai cuci tangan. sabun. Sabun. Kalau habis dari luar pulang, kalau perlu mandi. Iya. Iya. Terus kalau kemana-mana harus social Distancing, bener. Jaga jarak. Bener. Karena kita masih di masa-masa yang berbahaya. Iya. Ya, virus yang nggak kelihatan ya. Iya. Makanya Kak Abraham pakai face shield ya. Iya, aman. Kak Roy pakai face shield. Wah, Pakai iya. Om Pras. Om Pras enggak. Kan enggak kena dari sana sini ya. Iya. Enggak apa-apa. Ke depan ya. Iya. Oke, adik-adik ya. Kita ingetin lagi ya. Keluar pakai Masker. Pulang dari dolan Habis ya. main, cuci tangan. cuci kaki pakai Sabun. ya. Dan harus jaga Jaga jarak. Oke.
kita mau beribadah pada hari ini ya. Kak Abram doa untuk ibadah kita pada hari ini ya. Yuk kita berdoa. Oke, mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan atas pernyataanmu pada pagi, siang, sore pada hari ini Tuhan, dan kami akan beribadah Tuhan. Tolong Tuhan bukakan hati dan pikiran kami Tuhan untuk tambah semangat memuji Engkau Tuhan meskipun masa pandemi ini, tapi Engkau selalu sertai kami. Engkau berkati kami kemanapun kami pergi dan kami berjalan, dan saat hari ini Tuhan kami akan beribadah Tuhan. Tolong Tuhan berikan Roh Kudus Tuhan yang membara-bara untuk melakukan pujian hanya dengan Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Ya, Kak Abraham. Iya Kak. Ini kan ceritanya tentang Abraham. Iya. Dipanggil sama Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Keluar dari Ur Kasdim. Nah, saat ini ketaatannya. Jadi kita akan pujikan. Dengar ya panggil nama saya. Asik loh. Iya. Jadi supaya kita tuh dengar-dengaran panggilan Tuhan ya. Oke. Sama-sama kita pujikan ya. Pujian ini ya. Sudah lama nih nggak dinyanyiin ini. Udah lama sekali. Boleh tepuk tangannya? Oke, sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa Kak? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, dengarlah panggilan Tuhan ya, sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Haleluya. Luar biasa. Mereka semuanya pada gini-gini. Nah, dengerin. Wah, dengerin suara. Bergaya juga, Hah? iya kan? Bergaya juga. Bergaya juga ya. Wah, gini-gini. Sambil nunjuk kakaknya. Iya. Dengar nama saya, Iya, benar. namamu. Kamu, ya. benar. Kakaknya tunjuk Mu. mu. Iya, semuanya luar biasa. Biasa. Ya. Kalau kita mendengar suara Tuhan harus buka Telinga. Jawab iya. Ya. Apa pernah cerita tentang Samuel? Ya. Waktu bobok gitu ada suara Tuhan. Dikirain suaranya Imam Eli. Ternyata Datang ke kamarnya Imam Eli. Terus suruh tidur lagi. Ada suara lagi. Sampai yang ketiga kalinya Imam Eli bilang itu suara Tuhan. Kalau kamu dipanggil bilang iya. Tuhan. Harus jawab iya ya. Iya. Benar. Itu respon kita Respon, sama Tuhan. benar. Iya. Nah, adik-adik, kita harus juga sering-sering dengar suara Tuhan. Bagaimana Benar caranya? sekali.
baca firman Baca firman. Tuhan ya. Dan kita jangan lelah Iya. di ladangnya Tuhan itu, maksudnya di ladang Tuhan bekerja itu maksudnya menjalankan setiap perintah Dah Tuhan. Yuk kita akan lanjutkan ya. Iya. Ini juga sudah lama sekali nggak dinyanyikan nih. Iya, udah lama sekali nih, Kak. Wah. Jangan lelah. Wah, ya. jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Oke. Yuk, sama-sama semuanya. Ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja di namamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi jangan lelah ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di namamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Semangat sekali. Nggak boleh lelah Ah, kalau ada di iya. Ladangnya Tuhan. Kita bekerja itu bukan berarti kerja kayak macul, Betul. kerja kantoran. Iya. Kalau adik-adik kerjanya ya belajar. Bener, belajar. Belajar apa lagi? Terus membaca firman. Membaca firman, berdoa. Doa. Iya. Taat pada orang tua. taat kepada
Tuhan. Nah, itu kerja maksudnya ya. Kerja buat adik-adik. Iya, bener. Bener. Iya. Bener sekali, Kak. Nah, kita selalu menyanyikan lagu favorit ini ya, yaitu Happy Ya. Tapi kali ini kita ganti ya. Ganti ya? Udah sering ya kita. Sering nyanyikan. itu ya, Kak? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang. Agak pelan dulu ya. Sama-sama dulu, siap semuanya. Ya. Udah siap ya? Yo. Yo. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. 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 Aduh. Pusing. Pusing banget kan ya. Aduh. Dia juga Ini pusing. muter-muter ya. semua ya, luar biasa. Aduh. Pada Depok. Udah ya Depok. Iya, muter-muter tapi seneng sekali loh Seneng mereka ya. loh, ya. Gantinya lagu itu ya. Happy ya. Happy ya. Oke, dan kalian semuanya sudah bersuka cita ya. Iya. Kami sudah dengar ya panggilan nama saya. Nah, itu kita tiba waktunya mau mendengar firman Tuhan nggak? Bener. Tentang Firman Tuhan. ketaatan Abraham ya. Bukan Abraham ini loh. Ya, bukan saya loh. Bukan Abraham ini ya. Bukan saya. Abraham yang di Alkitab ya. Iya, Abraham di Alkitab. Iya. Oke, luar biasa sekali. Kita akan pujikan satu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ya, sama-sama semuanya akan pujikan lagu ini ya. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau adik-adik sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, dan kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau bertakhta di atas puji-pujian. Dan saat ini Roh Kudus-Mu mengurapi setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan akan mengurapi setiap anak-anak, sehingga ketika mereka mendengar, mereka akan menangkap suara Tuhan, mereka akan menangkap pesan Tuhan, mereka akan menangkap nasihat dari Tuhan. Kiranya biarlah setiap pesan yang datang daripada Tuhan itu akan tersimpan dalam hati mereka, dan mereka melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu untuk minggu ini, dan kami tetap mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa keamanan-Mu ya Tuhan, dan mengamankan kami dari segala macam mara bahaya yang di masa pandemi ini mungkin menjadi kekhawatiran kami, tetapi kami tidak akan pernah khawatir karena Tuhan Yesus ada menjagai setiap kami ya Tuhan, sehingga kami merasa nyaman, kami merasa aman di dalam lindungan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih, siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, hari ini Om Pras akan bercerita, meneruskan cerita Kak Henry minggu lalu, ya. Tentang siapa? Ya, siapa? Abraham, ya betul. Abraham kemarin dipanggil oleh Tuhan, ya, keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah kota di mana Abraham tinggal bersama dengan orang tuanya, ya. Dan di situ banyak sekali penyembahan terhadap berhala. Sejarahnya itu seperti itu. Ya, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah patung. Jadi banyak sekali penyembahan yang mendukakan hati Tuhan. Abraham ini orang baik, Abraham ini orang saleh, Abraham ini juga belum mengenal Tuhan yang benar. Oleh karena itu Tuhan datang kepada Abraham berwujud suara yang audible. Kemudian Abraham mungkin waktu itu sedang berjalan-jalan di padang gitu ya, dan tiba-tiba ada suara yang menggema jelas sekali memanggil Abraham. Dan Abraham kala itu berkomunikasi, ngomong-ngomong sama Tuhan, dan disuruh keluar dari Ur Kasdim. Dan Tuhan akan menuntun kemana Abraham akan menuju. Nah, itu di mana? Ya, Kanaan, betul. Nah, itu kemarin yang diceritakan Kak Henry ya. Dan
Abraham ini belum tahu mau dibawa kemana sama Tuhan. Ada keponakannya namanya Lot, waktu itu ikut ya bersama dengan Abraham, dan kemudian perjalanannya itu sampai jauh sekali. Nah ini Kak Henry kemarin juga sudah menyinggung, Abraham ini nggak punya anak atau belum diberi keturunan, padahal usianya sudah senja alias sudah kakek, Saranya sudah nenek, tetapi belum dapat keturunan ya. Si Abraham ini mungkin di dalam perjalanannya dia membawa harta yang banyak sekali. Hartanya kala itu bukan mobil, bukan rumah, bukan ladang itu, bukan ya. Harta kekayaannya itu adalah binatang piaraan seperti kambing, domba, lembu, sapi, banyak sekali. Dan apalagi ya hamba-hamba atau pelayan-pelayannya banyak sekali. Dan ketika berjalan gitu ya, di dalam pikirannya dia berpikir seperti ini. Tuhan, aku belum punya keturunan, belum punya anak. Akankah semua harta bendaku ini akan terwariskan kepada Eliezer, pembantuku ini yang dari Damsyik? Tuhan, mungkin di pikirannya seperti itu, dan ketika terucap juga seperti itu. Sedih, menyedihkan, hatinya sedih. Tapi Tuhan mendengar suara hati daripada siapa? Ya Abraham. Nah, mungkin lompat agak sedikit jauh ya, di mana kejadian Lot di Sodom dan Gomora di sini belum diceritakan, ya, sudah lewat. Dan ini selesai dari Sodom dan Gomora. Abraham ini ada di sebuah daerah namanya Mamre, ya, Mamre. Dia membuat kemah di situ, istirahat di dalam perjalanannya mau menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Nah, si Abraham ini ketika duduk, saking panasnya dia istirahat, panas istirahat ya, sudah jalan jauh sekali. Seperti kalian kalau capek pasti istirahat, ya. Istirahat capek sambil duduk gitu ya, duduk gitu ya, duduk, layeh gitu ya, istirahat. Ya. Waktu mungkin agak sedikit ngantuk atau karena silau matahari saking panasnya. Masuk, ya ampun, ada yang berdiri di depannya. 3 orang tiba-tiba berdiri di depannya. Mungkin dia waktu itu sudah melihat dalam perjalanan itu masih silau ya. Waktu mereka berjalan mungkin masih silau gitu ya. Tapi tiba-tiba dia sudah berdiri, langsung Abraham berdiri bangkit dan Bapak, silakan mampir ke rumahku, jangan engkau lalui tempat ini, gitu ya. Dan hati Abraham bergejolak. Dia mungkin merasa bahwa Tuhan turun berwujud manusia. Kok gambarnya 3 ya? Mungkin Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kali ya. Nah, ini 3. Dia sudah mulai, mari Pak, mampir ke rumahku. Dan Abraham memanggil bujangnya, bujang, sini Jang, cepat, ambil lembu, ambil domba yang terbaik, olah menjadi olahan yang paling enak untuk tamu-tamu ini.
Mungkin Abraham seperti itu ya. Bujangnya juga, oh, iya Pak, siap. Bujangnya mulai lari. Ambil lembu, ambil domba, ambil binatang yang terbaik untuk disajikan kepada mereka. Dan Abraham melayani mereka. Silakan masuk Pak, silakan masuk. Ya, dicuci kakinya, ya, dibasuh mungkin tangan badannya gitu ya. Kemudian diajak masuk dan mereka ngobrol. Wow. Dan mereka tahu kegelisahan hati daripada Abraham. Oleh karena itu, tamu ini mengingatkan lagi apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan. Abraham, aku tahu kegelisahan hatimu, ya toh? Kamu pasti memikirkan tentang keturunanmu. Mungkin percakapannya seperti itu ya. Oh, iya. Wah, ya. Coba mau gimana lagi? Usia saya kan sudah tua. Saya udah tua nih, tapi belum punya keturunan. Tenang. Tuhan tetap berjanji kepadamu tentang keturunan, dan yang akan mewarisi harta kekayaanmu nanti adalah keturunanmu, darah dagingmu. Dan berapa tahun ke depan ketika saya datang ke tempat ini, anakmu sudah lahir. Ketika aku temui engkau, anakmu sudah lahir. Yang benar, di dalam hatinya dia ketawa. Ternyata istrinya Abraham, Sarah, waktu itu di belakang mendengar ini suaranya Tuhan, juga ketawa. Masa aku yang sudah nenek-nenek ini yang sudah tua bisa punya anak? Ketawa. Kenapa kalian ketawa? Kenapa Sarah ketawa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang sepertinya manusia tidak pernah memikirkannya, tapi Tuhan bisa melakukannya. Wah, ini waktu itu si Sarah gak mau mengakui kalau dia tertawa. Oleh karena itu makanya anaknya ini nanti akan dinamakan Ishak, yang artinya apa? Tertawa. Iya. Wah, Abraham ini ya agak sedikit iya, oke lah, percayalah. Habis itu kemudian datanglah bujangnya membawa dadi, membawa susu, disajikan kepada tamunya itu, dan mereka mulai makan mungkin ya. Selesai makan mereka pergi dan menghilang. Dan Abraham masih ingat, ternyata ada satu lagi perkataan Tuhan. Abraham, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, dan engkau tidak bisa menghitungnya. Iya, beberapa tahun yang lalu Tuhan sudah menunjukkan bintang-bintang yang aku tidak bisa menghitungnya. Ya, makanya Tuhan akan membuat keturunan. Tapi dalam perjalanannya nanti, keturunanmu, ya, keturunannya Abraham, ya, akan disebut dengan bangsa Israel itu, akan menderita selama 40 tahun di dalam perbudakan. Masa yang suram di dalam perbudakan sudah dinubuatkan sejak zaman Abraham. Ya, nanti keturunanmu akan mengalami perbudakan, dan disitulah iman mereka mungkin diuji sama Tuhan, ya. Dan Abraham ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh tamunya itu, dan dia tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Kemudian si Abraham mulai mungkin tidur gitu ya. Ketika tidur dia dapat penglihatan di mana ketika keturunannya itu ada di dalam perbudakan.
Oleh karena itu Tuhan meminta atau menyuruh kepada Abraham untuk mempersembahkan persembahan binatang, di mana lembu itu dibagi dua, domba dibagi dua, kambing dibagi dua, binatang piaranya di situ. Kalau burung enggak. Jadi ada binatang-binatang yang bisa dibagi dua, itu dipotong jadi dua dan dipersembahkan kepada Tuhan. Waktu mau dipersembahkan, binatang-binatang itu tidak langsung disambut api oleh Tuhan, enggak. Ditungguin 1 harian sampai burung elang yang pemakan bangkai, itu burung elang apa namanya ya? Wow ya, burung pemakan bangkai itu sampai berterbangan di atas binatang itu, dan Abraham itu mengusir binatang-binatang itu supaya tidak dimakan, dan Abraham mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan. Itu ketaatannya Abraham, dan dia memegang janjinya Tuhan bahwa keturunannya nanti akan banyak, keturunannya nanti akan menjadi raja-raja di tanah di mana dijanjikan oleh Abraham, dan keturunan Abraham akan menjadi keturunan raja-raja. Wow, luar biasa sekali ya. Dan Abraham memegang janjinya itu. Ketaatan yang pertama adalah apa tadi? Mendengarkan firman Tuhan tentang janji keturunan. Yang kedua tadi apa? Mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Dan Abraham taat. Abraham manut. Abraham patuh kepada Tuhan. Oke, adik-adik. Adik-adik juga ya. Taat ya kepada Tuhan ya. Abraham waktu itu masih gerambiang gambarannya karena belum punya anak. Tapi dia tetap pegang janji Tuhan. Dan dia taat melakukan perintah Tuhan. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, semuanya dilakukan oleh Abraham. Ya, adik-adik. Jadi adik-adik juga harus taat kepada Tuhan. Sama seperti Abraham. Dan kalau adik-adik taat kepada Tuhan, Tuhan akan selalu datang kepada adik-adik ngajak ngobrol. Ya. Ya. Oke, Kejadian 18, kalian bisa baca di situ ya. Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 saja. Nanti kalian baca semuanya ya. Kejadian berapa? 18 ayat 1 sampai 15. Oke. Nah, Om Pras mau bacakan ayat yang ke-14 ya. Yang ke-14 ini penting nih. Dengerin. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ini ketika diberitahu kabar tentang Ishak, anaknya yang akan lahir dari rahimnya Sarah sendiri ya. Nah, Om Pras ulang lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, kalau kita selalu taat kepada Tuhan, akan ada banyak terjadi mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Oke, adik-adik mau dapatkan mujizat dari Tuhan? Mau? Wah iya, pada angkat tangannya. Wow, siapa itu? Hah? Wah, Nesra. Oh iya, angkat tangan. Wah, ada itu Kapten Jos. Iya, angkat tangan juga. Wah, ada siapa lagi tuh? Hah? Kesa. Oh, Kera. Oh, Kela. Oh, siapa lagi? Jos. Oh iya, siapa lagi? Hah? Michael. Oh iya, Stephen. Emmanuel, Noel. Siapa lagi tuh? Esti. Oh iya. Gaby. Wah, banyak sekali. Ya. Oke. Wah, semuanya pada angkat tangan ya. Komprat nggak bisa nyebut satu-satu. Tetapi hebat kalian angkat tangan semuanya ya. Mau taat kepada Tuhan, mau dapat mujizat Tuhan. Oke.
Yuk kita akan berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami melihat kehidupan keimanan daripada Abraham yang luar biasa. Di mana Abraham didatangi Tuhan. Karena Abraham adalah orang yang taat akan perintah Tuhan. Taat memenuhi segala apa yang menjadi permintaan Tuhan. Dan Abraham menjalankan dengan hati yang tulus, dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mau seperti Abraham yang selalu tulus kepada Tuhan dan mau taat kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika Abraham taat kepada Engkau, mujizat bakalan terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi. Kami pun juga percaya setiap mujizat Tuhan juga akan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami juga akan belajar untuk percaya, untuk taat, untuk memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan ragu lagi akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami akan senantiasa belajar akan ketaatan ini di dalam hidup kami sehari-hari. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada siapapun Tuhan yang punya otoritas di atas kami, seperti guru kami di sekolah atau guru kami sekolah minggu, pokoknya semua yang punya otoritas di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kami mau belajar untuk taat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini karena kebaikan-Mu. Haleluya, amin.